Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Marsya Ramadhani dari kelas 4E, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bapak Zaini dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama, perbedaan warga negara dan penduduk serta hak dan kewajiban warga negara. Jadi, warga negara adalah individu yang secara hukum diakui sebagai bagian dari suatu negara dan memiliki hak serta kewajiban yang diatur oleh hukum negara tersebut. Sebagai contoh, di Indonesia, warga negara Indonesia adalah individu yang secara resmi diakui sebagai bagian dari negara Indonesia. Nah, maka warga negara Indonesia memiliki hak serta kewajiban yang diatur oleh undang-undang negara. Lalu penduduk adalah individu yang tinggal di suatu wilayah tanpa memandang itu adalah warga negara atau bukan. Contohnya, warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang tinggal di Indonesia, mereka memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum negara namun tidak terbatas pada status kewarganegaraan. Lalu mengenai hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara meliputi berhak memeluk agama dan kepercayaan, berhak beribadah sesuai agama dan kepercayaan, berhak mendapat keadilan di mata hukum, berhak ikut serta dalam bela negara, berhak mendapat pengayoman dari pemerintahan, berhak mendapat kesejahteraan, berhak memperoleh pendidikan, dan berhak mengembangkan karir pendidikan. Lalu kewajiban warga negara yaitu wajib menghormati kepercayaan agama lain, wajib bersikap adil dan membela kebenaran, wajib mematuhi hukum dan peraturan negara, wajib membayar pajak, wajib mencintai tanah air, wajib menjaga kerukunan, wajib menghormati hak orang lain, wajib berpartisipasi dalam pembangunan, serta tidak melakukan tindakan kriminal. Lalu yang kedua, mengenai makna Bhinneka Tunggal Ika serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi arti Bhinneka Tunggal itu sendiri adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya, meskipun masyarakat Indonesia memiliki latar belakang suku, agama, ras, hingga adat yang berbeda-beda, tetapi semuanya tetap sama, yaitu masyarakat Indonesia. Berbagai perbedaan itu bukan halangan untuk bisa menjadi satu. Hal ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia memiliki banyak perbedaan. Lalu contohnya, warga Indonesia wajib berteman dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, maupun adat. Yang kedua, toleransi antar umat beragama ketika perayaan hari-hari besar keagamaan. Lalu yang ketiga, berkomunikasi dengan bahasa daerah. Lalu yang ketiga, mengenai sejarah singkat terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dari pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada 29 April 1945 oleh pemerintah penduduk Jepang yang bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mengadakan dua sidang penting. Sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara Indonesia di mana Pancasila lahir. Lalu sidang yang kedua pada 10 sampai 17 Juni 1945 yang membahas rancangan undang-undang yang melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Supomo. Rancangan tersebut meliputi pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan Undang-Undang Dasar. Pada 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945. Lalu setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengambil alih tugas BPUPKI. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Undang-Undang 1945 berisi
16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan pelarian, dan 2 ayat aturan tambahan. Lalu yang keempat, mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjaga kedaulatan negara di era digital. Tantangan-tantangan ini dibagi menjadi 2 lingkup, yaitu eksternal dan internal. Pada lingkup eksternal, yang pertama adalah intervensi asing atau campur tangan negara luar dalam urusan dalam negeri. Lalu yang kedua, pelanggaran wilayah atau konflik teritorial dengan negara tetangga. Yang ketiga, pengaruh globalisasi atau budaya asing yang masuk melalui era ini dapat mengikis nilai-nilai budaya lokal. Lalu untuk lingkup internal, yang pertama, meningkatnya kriminalitas atau kejahatan asing seperti kriptografi, penipuan atau phishing, peretasan informasi pribadi, serta penyebaran hoax. Lalu yang kedua, etnosentrisme dan radikalisme atau paham yang menonjolkan suatu etnis atau budaya kita lebih unggul daripada budaya lain. Lalu bagaimana strategi menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama, pendidikan karakter, membangun kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan. Yang kedua, meningkatkan keamanan siber atau melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan dunia maya. Yang ketiga, penguatan budaya lokal, memperkuat identitas budaya untuk melawan pengaruh budaya asing. Sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.